Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku sekalian dimanapun Anda berada, terhubung kembali lewat kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, memberikan kekuatan pada kita untuk menunaikan i'tikaf dengan baik sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan pada saudara-saudariku dimanapun Anda berada, dan kesempatan kali ini pula insya Allah dalam suasana i'tikaf ini kajian Madrasah Imam Al-Bukhari tetap berlangsung. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang kitab Al-Imam Al-Bukhari yang kita masih gunakan, kitab yang ini. Ya, saya akan berikan penegasan dulu untuk mengetahui dengan baik kitab ini supaya kita bisa mendalami hal-hal terkait dengan tuntunan sunnah Nabi SAW dan kemana cara cepat mencarinya. Jadi sekali lagi, kitab hadis itu secara umum diklasifikasikan kepada 4 bagian. Ya, ada pertama disebut dengan jami' namanya. Jami itu kitab hadis yang berisi tentang tuntunan secara umum sifatnya, komprehensif. Jadi baik itu terkait dengan bab keimanan misalnya, bab tentang fikih, bab tentang kehidupan bermuamalah, bermasyarakat. Nah, itu babnya disebut dengan jami'. Ya, di antara kitab jami' ini yang paling populer itu ada 2. Pertama kitab Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini yang ada di tengah-tengah kita, yang saya pegang di kitabnya. Ya, makanya nama lengkapnya ini cukup panjang sebetulnya. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar, ya, min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Jadi Al-Jami' kitab ini isinya komprehensif kata Imam Al-Bukhari. Ya, jadi kalau kita ingin mencari persoalan kehidupan yang luas, maka silahkan rujuk ke sini kalau ingin cari referensi dari Nabi. Ya, ada bab misalnya kitab tentang pemerintahan, Kitabul Imarah, kitab tentang orang sakit, ya, Kitabul Marid, ada kitab persoalan tentang iman, tentang ilmu. Di sini ada 97 tema, ya, disebut dengan kitab. Jadi setiap tema punya subtema lagi. Setiap subtema punya hadis. Misal Kitabul Iman, ya, tema yang kedua itu ada 57 hadis. Jadi kalau kita sedang merasa misalnya imannya turun, kok malas, itu kan ibadah jadi lambat, ya, futur, istilah-istilah sekarang itu pengen kita naikin lagi, maka buka Kitabul Iman, di situ akan diberi petunjuk bagaimana menaikkan iman dan kita jaga supaya nggak turun lagi. Ya, kitab ketiga misalnya Kitabul Ilmi, bagaimana cara belajar yang efektif, itu Nabi punya. Ada hadis-hadis, ya, ada langsung tipsnya yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan, bagaimana cara mengatur jadwal belajar, bagaimana belajar yang efektif, ya, belajar yang cepat ingat, tidak mudah lupa, gitu. Ada di Kitabul Ilmi. Nah, ini ada 97 topik, semuanya sudah diteliti oleh Imam Al-Bukhari, musnad, tersambung langsung infonya ke Nabi. Sahih, statusnya benar, kan? Mukhtasar, disampaikan dengan cara yang singkat, padat, min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala hal terkait dengan perbuatan aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kebiasaan hariannya 24 jam itu Nabi apa yang dikerjakan. Jadi kita bisa cek di sini secara umum. Nah, nanti ada kitab hadis yang terkait dengan bab fikih. Jadi kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Ya, kalau kita pengen tahu misalnya cara wudu yang baik bagaimana, kan? Cara sholat yang sempurna seperti apa yang Nabi contohkan. Nah, itu kalau kita mau shortcut, cara cepatnya jangan ke kitab ini. Karena kitab ini masih umum pembahasannya. Maka cari kitab namanya As-Sunan. Ya, kitab Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Ya, jadi dimulai dari babut taharah nanti kan, kemudian salat dan seterusnya. Jadi di sini akan ditemukan. Ya, contoh misalnya Sunan Abu Daud. Ya, nanti besok saya tunjukkan kitabnya. Ya, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i misalnya kan. Nah, itu kitab-kitab yang memang susunannya berdasarkan pembahasan fikih. Nah, ya, jadi jangan terjebak, kok ini kalau nggak di Al-Bukhari nggak sahih. Ya, tapi belum tentu juga, nggak ditemukan, belum tentu ditemukan persoalan-persoalan di Al-Bukhari semua, karena Al-Bukhari kan terbatas usianya. Nyari hadis meninggal dengan batas usianya itu beliau meninggal, hadis yang lain yang belum ditemukan nggak ketemu. Datang Imam Muslim gitu kan, Imam Muslim mencari meninggal juga kan. Kemudian ada banyak hadis yang belum ditemukan. Nanti datang Imam Al-Hakim An-Naisaburi, ya, bahwa syaratnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim disusulkan, maka bikin kitab nanti namanya Al-Mustadrak yang disusulkan kepada syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, nanti Imam Abu Daud spesifik manhajnya berdasarkan fikih. Jadi nyari hadis-hadis terkait fikih, ya, tentang wudu, tentang taharah, tentang salat dan sebagainya.
Dan yang ketiga, ada klasifikasi hadis yang didasarkan kepada perawinya. Orang yang mengoleksi berapa hadis, hadisnya apa saja. Misal begini, misalnya kita pengen anak ini cerdas, anak kita, kayak Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang didoakan oleh Nabi. Jadi Ibnu Abbas itu namanya aslinya Abdullah, ya ayahnya namanya Abbas radhiyallahu taala anhuma, paman Nabi SAW. Beda usia 3 tahun dengan Nabi SAW. Itu pebisnis, ya sibuk, banyak beraktivitas, hanya waktu senggang saja bisa ngaji dengan Nabi. Ya, kalau kita waktu-waktu ya seperti Sabtu, Ahad itu kan sekarang ini, ya, atau waktu-waktu i'tikaf begini, nah, itu disibukkan kegiatannya dengan belajar pada Nabi pada yang senggangnya itu, waktu-waktu libur. Yang lainnya bisnis, kadang turun surah Al-Quraisy itu kan, menunjukkan kebiasaan orang Quraisy pada waktu itu. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita syita wasaib. Mereka bisnis, dagang, ada yang ke Syam, kan, ada yang ke Yaman dan sebagainya. Nah, itu nanti kalau waktu-waktu libur baru ngaji. Tapi ya sesenggang-senggangnya pun bisa hafal 200 hadis. 200 hadis tuh. Ya Utsman bin Affan itu kan ngajinya nggak setiap waktu. Ya, tapi beliau tahajudnya tiap malam. Semalam itu tahajud, nanti sepeninggal Nabi, kata Imam Nawawi, itu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu sama-sama pebisnis, tapi tiap malam bisa tahajud sampai khatam Quran. Bisa kebayang ya. Nah, jadi hartanya banyak, asetnya triliunan gitu, tapi akhiratnya nggak tinggal, dan itu keberkahan akhirat menyertai nanti ya kebaikan-kebaikan dunia. Nah, kembali kepada yang tadi, kalau kita pengen misalnya seperti Abbas ini punya anak Abdullah, kalaupun bapaknya nggak bisa, nah ini yang harus kita tiru. Ya, harus kita tiru, kalaupun bapaknya saya nggak bisa full ya ngaji dengan Nabi, maka anak saya harus ada yang bisa. Nah, ini prinsipnya harus kita bawa dalam kehidupan. Jadi, kalau bapak mesti nggak hafal Quran, yang penting anak saya bisa, cucu saya bisa. Itu prinsip sahabat. Dan diambil ini dari spirit Al-Quran. Ya, Imran, ya Hannah bukan Nabi kan? Tapi Imran, Hannah berpikir, anak saya harus lebih baik daripada saya. Maka lahir Maryam. Maka Maryam lebih baik daripada bapak ibunya. Ada surah Maryam gitu kan? Sedangkan nggak ada surah Hannah kan? Ibunya. Nanti Hannah melahirkan Isa alaihissalam. Isa Nabi dan Rasul, lebih baik daripada ibu dan kakek neneknya. Jadi kalau kita harus punya visi dalam kehidupan, anak cucu kita harus lebih baik dari kita sekarang, karena tantangan di masa depan tuh lebih daripada kita saat ini. Ya, dulu pekerjaan mungkin bupati di masa lalu, sekarang pekerjaan lurah di masa kini gitu. Ya, jadi tantangan di masa depan tuh lebih hebat, lebih dahsyat. Karena itu diajarkan kita, anak cucu lebih hebat dibandingkan kita saat ini, harus lebih bagus. Nah, Abbas itu punya satu pendekatan, anaknya yang bungsu itu dijadikan aktiva kalau di ekonomi itu ya, disiapkan punya aset dalam hal keilmuan saja, dia diwakafkan untuk ilmu saja. Ya, makanya dari sejak kecil disimpan di majlis Nabi SAW sampai didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya, kemudian ngaji ikut Nabi sampai Nabi meninggal, usianya masih belia, masih sekirahan 13-14 tahun. Itu bapaknya hafal 200 hadis, Abdullah kecilnya hafal 2000 hadis. Ya, kalau Quran itu sudah pakar, makanya disebut turjumanul Quran. Ya, penerjemahnya Al-Quran yang langsung dari Nabi SAW. Di bapaknya hafal 200, ya Ibnu Abbasnya hafal 2000. Nah, ini kalau kita ingin tahu apa saja hadisnya 2000 ini, gimana cara belajar supaya seperti Ibnu Abbas, gimana caranya saya punya anak perempuan seperti Sayyidah Aisyah, gimana caranya saya sukses seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu cari kitab namanya Musnad. Ya kan? Di Musnad ini nanti akan ditampilkan sosok-sosok periwayat hadis dari kalangan sahabat dengan koleksinya. Ya, Ibnu Abbas 2000 itu apa saja, Ibnu Umar 2000 sekian apa saja gitu kan. Kemudian ada lagi Sayyidah Aisyah 2210 ya hadis. Abu Hurairah 7000 hadis. Itu apa saja pekerjaannya. Nanti kita bisa keluarkan, kalau kita ingin ikut pola hidupnya, kita bisa tekuni. Karena diingat betul kehidupan sahabat Nabi itu miniatur kehidupan kita sampai dengan kembali kepada Allah. Walaupun eranya berbeda, tapi esensinya sama. Misal, sahabat Nabi yang diplomat ada, yang militer ada. Nabi punya 12.000 orang sahabat, 38-nya panglima militer. Satu kekuatan panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi, kan? Caranya bagaimana? Itu ada. Kemudian ada yang birokrat, ya, ada yang diplomat, ya, ada yang kemudian juga pakar-pakar di bidang keilmuan, lengkap semua. Nah, cuman walaupun eranya berbeda, tapi kita bisa lihat bagaimana cara mereka meniti karakter kehidupannya supaya sukses. Itu yang di copy paste generasi setelahnya, dan juga banyak diambil oleh orang-orang barat sekarang untuk diikuti jalan hidupnya. Kita yang punya dasar dan teorinya. Ya, jadi Musnad nama kitabnya. Yang terakhir, kita kadang kan suka cari hadis kan. Ini hadisnya ada di mana nih, kan? Ada redaksi innamal a'malu binniyat. Nyarinya bagaimana gitu kan? Nah, itu kan dulu itu ada indeks ya. Indeks kalau sebelum munculnya Mu'jam Mufahras di Al-Fadhil Hadits karangan Winsing Orientalis, tapi juga banyak di situ racunnya yang harus kita teliti ya. Orientalis banyak tuh nulis-nulis, cuma di situ ada hal-hal yang kadang dibelokin gitu ya. Satu waktu nanti belajar.
Itu dulu ada kitab yang bisa ditemukan sampai sekarang, karangan ulama-ulama saleh kita, yaitu Mu'jam namanya. Mu'jam. Ya, seperti Mu'jam At-Tabrani, misalnya kan. Nah, itu nanti tematik sifatnya, tema-tema tertentu diturunkan. Sekarang sudah canggih, ya, sudah pakai komputerisasi. Jadi kita klik di komputer, ya, atau tanya ke Mbah Google, keluar. Tapi ke Google pun harus jeli juga, nggak semua di Google diketik langsung paham, tidak. Imam Al-Bukhari nanti nulis hadis ini 16 tahun, sebagian di Mekah, sebagian di Madinah, 16 tahun. Orang sekarang baca 16 jam jadi mufti. Itu harus hati-hati, ya. Wah, jelas ya. Nah, nanti ini kitabnya yang Imam Al-Bukhari. Jadi kategorinya apa tadi? Jami'. Ya, kitab apa? Jami'. Jadi kita kalau mau nyari temanya umum seputar kehidupan, ya, kita bisa cari ini. Ada banyak terjemahannya sekarang, ya. Nah, sekarang terkait dengan puasa itu ada di kitab yang ke-30, ya, kitab ke-30. Jadi tema yang ke-30. Saya sering sampaikan temanya, ini untuk pengetahuan dulu ya, nanti insya Allah disambungkan ke link. Ini ada di tema yang ke-30, ya. Kemudian di situ ada subbab. Ya, kita akan belajar bacakan dulu, kemudian kita jelaskan apa namanya, maknanya. Ya, pemirsa, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, ini sedikit saya mengingatkan kembali apa yang telah kita tegaskan di pertemuan yang lalu supaya ada ketersambungan pembelajaran kita. Alhamdulillah, kita sudah belajar banyak dari sejak kitab ke-30 dari awal puasa sampai dengan kemarin kita tuntaskan. Nah, sekarang kita akan masuk dulu kepada persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Nabi yang kemungkinan terjadi di masa depan. Dan ini nyata, termasuk bab yang baru kemarin kita bahas, yaitu tentang bagaimana perempuan yang haid, gitu kan, orang sakit dan orang perjalanan, status mengkodoknya, apa yang harus dikerjakan amalannya. Dan setelah 15 abad ternyata pertanyaan itu masih ada. Ya, saya cek pagi tadi, ternyata ada yang bikin status juga, katanya perempuan yang haid itu masih boleh puasa. Nah, itu sudah disampaikan oleh Nabi jauh-jauh hari, kemungkinan diisyaratkan akan terjadi, gitu ya. Makanya ini ada di sini, ada bab ke-41. Ya, bab ke-41 yang ingin saya kuatkan. Kemarin sudah saya bahas ini, hanya sekarang saya akan coba berikan tambahan wawasan dari hadis-hadis lain yang menguatkan. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, teman-teman sekalian, misalnya apakah yang haid itu kan kalau sholat sudah pasti, semua sudah paham ya, perempuan yang haid dia tidak menunaikan sholat. Jelas ya? Ya, dia libur, diberikan rukhsah. Dan saya sampaikan di pertemuan kemarin, ada hadis Nabi SAW dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang menyampaikan, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Ini adalah satu anugerah dari Allah melalui lisan Nabi terhadap kalangan tertentu yang punya uzur, seperti orang sakit, orang safar, atau dikiaskan kepada keduanya. Kayak perempuan misalnya sedang haid, dikiaskan kepada orang sakit yang sama-sama nggak bisa menunaikan ibadah karena alasan tertentu. Maka orang yang terbiasa rutin mengerjakan ibadah sebelum datang uzur ini, nanti pahalanya akan tetap diberikan walaupun dia tidak menunaikan ibadahnya. Ini hadisnya tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi misalnya kayak kita safar, perjalanan jauh nih ya. Jalan jauh misalnya dari sini mau ke Bandung taruhlah gitu. Jarak yang sederhana ke Bandung atau lebih jauh lagi. Tiba kemudian kita di situ misalnya qasar ya, jamak qasar. Zuhur dengan asar disatukan, kan? Kan dua-dua ya. Masih menunaikan salat sunnah enggak? Hah? Kalau masih ada waktu sunnah masih boleh nggak? Pak Zul masih boleh nggak? Ini kan di Qasar ya. Saya mau ke Bandung misalnya nih, berangkat nih. Jadi menjelang jam 11, tiba-tiba di kilometer 57 sampai waktu zuhur terus macet nih. Kemungkinan ke Bandung nyampainya maghrib. Terus saya jamak Qasar, jadi dua-dua kan? Masih ada waktu menaikkan sholat sunnah. Saya sholat sunnah nggak? Di sini nggak perlu dilakukan, jangan terlampau soleh ya, walaupun ada lahannya, karena yang fardunya aja kita turunkan jadi dua gitu. Kenapa harus ditambah dengan yang sunnah lagi? Nah, di sini maksudnya saya ingin katakan berlaku hadis tadi, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Kalaupun kita nggak tunaikan sholat sunnahnya, bahkan yang 4 tadi jadi 2, tetap oleh Allah diberikan pahala sholat sunnahnya. Sama seperti orang biasa puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, terus datang Ramadan, itu puasa Senin Kamisnya diberikan pahalanya terus. Walaupun dia nggak puasa karena datangnya Ramadan. Hadisnya sahih. Nanti kita lihat ya saat kembali pada Allah itu mizan hasanahnya diberikan kepada kita. Nah, perempuan juga itu punya keistimewaan. Ini harus dimanfaatkan betul. Apa itu? Saat dia dalam keadaan sucinya dan masih dalam periode haid itu, ya periode suci, periode haid, itu manfaatkan banyak beramal saleh. Jangan hanya cukupkan dengan yang fardu, tambah sholat sunnahnya, tambah tilawah Al-Qur'annya, kan tambah sedekahnya. Nanti saat dia dalam keadaan haidnya, kan dia nggak kerjakan itu. Nah, itu pahalanya masih diberikan sempurna. Jadi sayang kalau hanya sholat fardu saja, sampaikan pada istri, anak-anak, atau kerabat ya, saudari. Kalau hanya dikerjakan, sholat fardu saja, nunggu yang fardu saja, maka saat dia dalam posisi haid, dapatnya yang itu saja. Nggak ada tambahan. Dan masa itu akan berakhir ketika menopause.
Ya, karena akan sama semua, jadi dimanfaatkan karena hikmah tertentu. Nah, dalam kondisi haid pun kemarin kita tegaskan dibaca hadis nomor 41 ya, 41 di sini bahwa perempuan yang haid itu tidak dibenarkan menunaikan ibadah siam, ya, puasa dan juga menunaikan salat. Baik, saya ingin bacakan dulu. Coba bisa bantu saya? Ada yang pegang kitab dari anak PKU mana? Ya, coba baca hadis 41 paling kanan sebelah bawah. Bab 41. Babul haidi tatruku Babul haidi, babul haidi. Babul haidi tatruku shauma was salata. Kenapa dibaca babul haidi bukan babul haidu? Mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf? Menyandarkan. Jadi begini. Di dalam rumus bahasa Arab itu, kalau ada dua kalimat disatukan, itu menunjukkan hukum yang terkait berkelindan, ya, jadi satu kepemilikan, atau menunjukkan sesuatu yang sangat kuat maknanya. Misal, ini masih umum nih, buku, kitab bahasa Arabnya. Lalu saya katakan misalnya, ini kitabnya Muhammad misal. Maka disatukan kalimatnya, kitab Muhammad. Maka hukumnya menjadi terikat, kepemilikannya hanya milik Muhammad saja. Gak boleh semua orang akses. Jelas ya? Bait masih umum. Baitu misalnya Arif, rumahnya Arif. Maka nggak bisa semua orang masuk ke rumah Arif. Ada hukum, ada aturan dan sebagainya. Nah, ketika di sini disampaikan babul haidhi, bab yang hanya membahas ya segala hal yang terkait dengan hukum perempuan yang haid dan terikat nanti perempuan haid dengan hukum yang akan disampaikan ini. Jelas maksudnya? Ya. Tatrukus shauma was salata, bab tentang perempuan yang sedang dapat haid kan, datang bulan, di istilah dihaluskan oleh kita. Halus itu pada yang baik ya. Kalau yang jelek jangan dihalus-halusin. Ingat, yang jelek itu sebutkan ya perbuatan jeleknya supaya tidak dianggap ringan perbuatan itu. Mas ya? Ya, misalnya zina saja. Jangan dirubah jadi kupu-kupu malam misalnya. Ya, nanti mau kemana cari kupu-kupu tuh, jadi salah pemaknaannya. Ya, pencuri ya pencuri, maling. Jangan yang ayam disebut maling ayam, yang besar-besar disebut koruptor misalnya kan, terlalu keren itu. kasih aja langsung maling, pencuri gitu ya. Pezina. Jadi dengan tahu itu buruk, taubih dalam istilah syariat, maka akan ditinggalkan. Ya, jelas ya? Nah, maka di sini tatrukus shauma was salata, haid disebut kalau ini baik, kan ini bukan perbuatan aib. Jadi bisa dilembutkan istilahnya ya, datang bulan misalnya. Laki-laki nggak usah ikut-ikutan, datang matahari, itu nggak ada ya. Cukup di situ saja. Perempuan yang tengah haid ya itu meninggalkan puasanya, tidak berpuasa dan tidak menunaikan salat. Waqala Abu Zinad. Inna sunana wa wujuhal haqqi la ta'ti kathiran ala khilaf ar-ra'yi fama yajibu al-muslimuna buddan min ittiba'iha min dhalika anna al-haidha taqdi as-siyama wa la taqdi as-salata. Nah, ini penting saya sampaikan, kalau kita nggak ngaji syarahnya, ini kita nggak paham apa yang disampaikan ini ya. Jadi kalimat ini muncul sudah lama sebetulnya. Jadi sudah lama ada diskursus, ada pendapat-pendapat menyimpang di masa lalu, gitu kan, yang menyoal bahwa seorang perempuan itu masih boleh puasa di masa haidnya. Yang nggak boleh itu adalah tidak sholat, gitu kan? Saya ulang ya, dulu sudah ada pertanyaan-pertanyaan sepeninggal Nabi SAW, gitu kan? Sepeninggal Nabi, terus kehidupan berlangsung, mulai ada beberapa hal-hal yang karena memang perkembangan pengetahuan, datang aliran-aliran yang mengembangkan pemikiran, tapi tidak mendasarkan pada wahyu. Ya, yang benar itu pemikiran diikutkan kepada wahyu. Ya, itu yang dibenarkan karena wahyu lebih tinggi derajatnya. Karena itu yang rendah ikut kepada yang tinggi. Yang nggak ada yang tinggi diturunkan kepada yang rendah. Kita makhluk, ikut perintah Allah kan, Khalik. Jadi keinginan kita disertakan pada keinginan Allah. Awas, ini sederhana terlihatnya, tapi dalam pemaknaannya. Jangan perintah Allah diikutkan pada keinginan kita, itu nggak nyambung. Ya, awas, nanti ada bab takdir itu yang agak berat kadang-kadang. Ya, kita berdoa kepada Allah, Allah kasih jawaban, kok jawaban Allah diikutkan kepada keinginan kita, jadi bawaannya kecewa nanti. Ya, nah, termasuk dalam hukum syariat. Ya, ada petunjuk dari Allah, petunjuk dari Nabi, terus kemudian kita punya pendapat misalnya. Pendapat kita jangan bertentangan, karena dalam syariat itu sifatnya apa? Sifatnya adalah ibadah. Ibadah itu kepatuhan. Karena itu kita disebut muslim. Muslim itu orang yang patuh gitu. Ya. Karena itu kalau ada sesuatu yang belum ditangkap oleh akal, oleh nalar kita, itu keterbatasan namanya. Ya, yang terbatas itu disebut lemah. Ingat, semua yang melekat pada manusia itu sifatnya terbatas. Pandangan kita terbatas, semakin jauh semakin nggak kelihatan.
Telinga kita pendengaran terbatas, semakin jauh semakin nggak terdengar, atau hertznya semakin kecil semakin sulit didengar, ya kan? Kalau pendengaran terbatas, pandangan terbatas, kenapa akal nggak mau terbatas? Karena itu Allah turunkan peristiwa-peristiwa yang sulit ditangkap oleh akal untuk menunjukkan bahwa kita itu terbatas. Karena itu diberikan iman untuk membimbing akal. Maka kalau ada yang belum dipahami oleh kita, iman dulu aja. Setelah iman datang hikmah untuk membimbing akal memahami apa yang tadi belum kita pahami. Itu kaidahnya. Jelas ya? Nanti kalau dipahami akal dulu jadi sombong nantinya. Ya, itu yang disebut oleh Al-Quran menuhankan nafsunya. Ya, itu yang paling berbahaya. Nah, ini ada sebagian orang juga nanti yang dengan banyak kreativitas, banyak berpikir macam-macam, kenapa begini, kenapa begitu, tapi dia belum ikut dengan iman, belum belajar, langsung menyimpulkan dengan akalnya dan mengatakan kenapa sholat itu misalnya tidak diqadha, ya, sementara puasa kemudian diqadha. Ya, kemudian sholat itu tidak sholat kalau perempuan sedang haid tidak perlu sholat, tapi kan ilatnya di Quran nggak disebutkan kalau perempuan itu haid tidak puasa. Yang disebutkan kan cuma apa? Yang disebutkan cuma orang sakit, yang disebutkan cuma orang dalam perjalanan. Coba lihat Al-Baqarah 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ada safarin. Ya, fa'iddatum min ayamin ukhar, kan? Baik, disebutkan nggak haidan? Tidak kan? Nah, kata orang ini kan nggak disebutkan di situ orang haid. Ya, yang boleh berbuka itu, ya, yang boleh dia tidak berpuasa itu karena uzur, sakit, atau yang kedua perjalanan. Ya, karena sakit yang memberatkan dia puasa, yang kedua perjalanan yang menjadikan dia sulit puasa, maka boleh dia berbuka. Orang haid kan nggak disebutkan, karena itu orang haid boleh puasa. Nah, ini pandangan-pandangan dulu nih ada yang keliru. Dan diteruskan seakan-akan jadi warisan sampai gini. Masih ingat kaidah yang saya sampaikan dulu? Ya, dalam ibadah itu yang dicari apanya? Perintahnya, bukan larangannya. Jadi jangan katakan begini, berarti nggak dilarang dong, karena nggak ada larangannya. Nah, kita bisa balikin, ya, kita lihat. Begini, salat duhur tadi berapa rakaat? 4. 5 boleh nggak? Kan nggak ada larangannya. Coba lihat di Quran, di hadis, nggak ada larangan salat duhur 5 rakaat. Subuh 3 rakaat kan nggak ada kan? Karena kaidahnya yang Anda baca terbalik. Ibadah itu yang dilihat perintahnya. Ingat ya, bukan larangan. Urusan dunia yang dilihat larangannya. Ya, al-aslu fil ibadati haramun hatta yadulla dalilu ala amriha. Asal ibadah itu nggak boleh dikerjakan sampai turun perintah. Jadi jangan cari larangan. Kebalik nanti. Al-aslu fil asya'i lil ibahah. Asal dunia itu boleh semuanya. Hatta yadulla dalilu ala tahrimiha. Sampai muncul larangannya. Jadi kalau dunia carinya larangan. Maka yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah urusan dunia sedikit. Untuk menunjukkan kenikmatan kita dalam konteks dunia ini. Silahkan makanan coba. Ya, kenapa yang di Quran disebutkan yang haram aja? Di hadis yang haram. Untuk menunjukkan batasan kita cuma sedikit aja. Baik ada dampak kesehatan ataupun ujian ibadah. Selebihnya halal semua. Cuman babi kan disebutkan kan. Darah itu kan nggak boleh. Binatang yang punya binatang buas, punya taring, ya, punya yang juga memakan menerkam yang lain, yang jatuh, yang tercekik. Al-Maidah ayat yang ketiga itu. Sebatas itu saja. Yang lainnya halal semua. Dan nanti ada rincian khusus di hadis. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah untuk kita. Ibadah juga kata Allah nggak usah banyak-banyak. Ini aja. Ini aja. Supaya kita tuh nggak terlalu banyak bebannya. Ini aja. Nah, coba kalau kita terlampau kreatif repot. Babi haram. Tapi kan kalau yang di laut nggak. Bawa babi ke laut. Dilemparin dulu misalnya. Ya tetap haram sifatnya. Jelas ya? Nah, maka hal-hal seperti tadi kita ingin sampaikan. Nah, kita jawab sekarang secara ilmiah. Kenapa di alam Al-Quran surah Al-Baqarah 184 perempuan haid tidak disebutkan? Karena ayat ini mencakup makna keumuman antara laki-laki dan perempuan. Perintah umum dulu. Perintah umum. Ya, jadi nggak dikhususkan dulu oleh Allah. Disebutkan umum karena mencakup laki-laki perempuan. Karena ayat 183 hanya sifatnya umum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang beriman, laki-laki dan perempuan. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Nah, harus sinkron antara ayat 183 dengan 184. Kalau atasnya umum, bawahnya juga umum. Ya, nanti kalau dirinci untuk perempuan harus ada rincian laki-laki kan? Baik ya? Maka disebutkan yang umum dulu yang mencakup laki-laki perempuan. Saya tanya, kalau laki-laki sakit, perempuan sakit tidak? Sakit. Kalau laki-laki safar, perempuan safar tidak? Safar. Maka yang disebutkan oleh Al-Quran yang dialami laki-laki dan perempuan. Nanti rincian spesifiknya, yang perempuan apa saja yang tidak mencakup laki-laki, yang laki-laki apa saja tidak mencakup perempuan, di hadis diberikan kepada kita sebagai rahmat. Supaya Al-Qurannya nggak terlampau tebal. Coba bayangkan kalau semua dirinci, setebal apa Qurannya. Ya kan?
Maka itulah kemudian diutus Rasulullah untuk memberikan keringanan kepada kita, rahmat kepada kita, sehingga penjelasannya lebih mudah untuk dipahami. Di mana ditemukan perempuan haid tidak menunaikan puasa Ramadan ataupun puasa lain saat haid? Salah satunya di hadis Nabi. Makanya Nabi ditugaskan oleh Allah menerangkan isi Al-Quran. Apa yang disampaikan Nabi? Petunjuk Allah. Itu yang disebut dengan wahyu turun kepada Rasulullah, disampaikan melalui lisan Nabi, disebut dengan hadis namanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik, kita bacakan hadisnya. Nah, ini jadi persoalan yang disampaikan Abu Zanad ini ingin menunjukkan dari dulu ini, di periodenya beliau ini sudah banyak orang-orang mencoba-coba untuk menyoal persoalan agama dengan akalnya, tapi tidak ikut kepada ketentuan wahyu. Ya, apa diantaranya? Inna sunana wa wujuhal haqqi la ta'ti katsiran ala khilaf ra'yi. Ya, kadang-kadang inna sunana, banyak persoalan-persoalan dalam sunnah-sunnah itu, petunjuk-petunjuk syariat, wa wujuhal haqqi, dan ragam kebenaran yang dibawa oleh syariat dalam Al-Quran dan hadis itu, la ta'ti katsiran ala khilaf ra'yi. Kadang-kadang kalau dilihat dari akal saja akan banyak ragam pendapat. Ya, coba kenapa warisan 1:2 banding 1? Kenapa nggak 1:1? Kalau persepsinya akal, semua punya pendapat. Ya kan? Kenapa? Karena setiap orang itu punya pikiran. Dengan pengalaman, dengan dasar pengetahuan, dengan interaksi dengan lingkungan, membentuk cara berpikir dia yang mungkin beda cara pandang dengan orang. Ya, makanya dalam konteks tauhid, Tuhan itu gak boleh banyak. Ya, kalau banyak nanti Tuhan satu dengan yang lain pola pikirnya beda. Ya, coba di Quran surah ke-21 ayat 22 itu indah sekali. Ada kaidah logika kata Al-Quran gini, "Law kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata." Kalau mengatur semesta ini ada banyak Tuhan selain Allah, Tuhannya lebih daripada satu, tentu akan rusak pengaturan semesta ini. Di Bekasi ini kok, ini satu misalnya daerah A, ini durhaka ini. Maka kata Tuhan yang satu, turunkan azab. Kata Tuhan yang lain, jangan dulu diazab, masih ada yang istighfar. Yang lain mengatakan, kalau ada 3 misalnya, yang lain katakan, ya sudah tengah-tengah aja, azab dan rahmat. Nanti ribut sesama Tuhan, kacau semesta semua. Yang sumbernya dari Bekasi, sedunia kena persoalan deh. Maka di sini kemudian ada kaidah yang harus dibenarkan. Jadi ra'i, pikiran itu harus ikut kepada wahyu. Nah, fama yajidul muslimuna buddan min ittiba'iha, maka apa yang didapatkan oleh orang-orang yang Islam itu, orang muslim itu, yang sudah jelas untuk diikutinya, nggak perlu banyak diperdebatkan lagi, jangan dibincangkan lagi. Jadi kalau dalam syariat sudah jelas qul huwallahu ahad, Allah itu esa, nggak usah banyak dibikin seminar misalnya, ya, bikin kemudian apa namanya diskusi kenapa Allah mesti esa. Nah, itu nanti buang-buang energi. Ya, membahas sesuatu yang sudah jelas semakin tidak jelas nanti akhirnya. Itu di Al-Maidah di ayat 100 sampai 101 itu, ya. Jelas sampai sini? Adapun di antara yang jelas itu dari petunjuk syariat, ya, min dzalika annal haidha taqdi as-siyama wa la taqdi as-salata. Bahwa perempuan itu, ya, dia mengqadha puasanya tapi tidak mengqadha salatnya. Ya, dan sama-sama dia tidak puasa, sama-sama dia tidak salat, tapi puasanya diqadha di hari lain, salatnya tidak. Jelas ya? Baik, kenapa sholat tidak diqadha dalam konteks perempuan haid? Ya, dia kemudian haid tidak sholat, kenapa nggak diqadha? Karena terlampau berat dalam sehari 5. Bayangkan kalau haid misalnya fasenya 7 atau sampai 13 hari, kali 5 berapa? Nah, dalam sebulan ngodok terus gitu kan, berapa banyak jadi beban di situ. Maka rukhsah bagi perempuan sholat tidak perlu diqadha. Sedangkan puasa Ramadan kan jatuhnya cuma sekali dalam setahun. Ya, maka 11 bulan itu masih ada keluangan untuk mengqadha, tinggal dibagi waktunya seperti Sayyidah Aisyah mengqadha di bulan Sya'ban. Paham ya? Nah, hadisnya kita bacakan. Silakan, teruskan. Haddatsana qala. Qala haddatsana Ibnu Abi Maryam, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, qala haddatsani Zaid an Iyad an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika nuqsanu diniha." Nah, ini yang kemarin saya tegaskan sekaligus menjawab persoalan yang sedang viral pada saat ini. Ya, walaupun postingannya udah dihapus gitu. Jadi ada yang posting sekarang ya menyampaikan bahwa perempuan haid itu boleh puasa. Nah, ini dibantah oleh hadis ini. Ya, jadi hadisnya mengatakan kata Nabi, ini alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, dzalika nuqsanu diniha. Kata Nabi, perempuan itu ketika tiba masa haidnya, dia tidak menunaikan salat dan tidak juga menunaikan puasa. Jelas? Nah, ini bantahan langsung dari Nabi 15 abad yang lalu. Jadi perempuan tidak perlu menunaikan puasa, tidak perlu menunaikan sholat ketika dia sedang tiba masa apanya? Masa haidnya.
Ya dzalika nuqsanu diniha, karena ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya terlihat seperti kurang dalam penunaian agamanya karena dia enggak sholat, kan? Karena dia enggak puasa, tapi sebetulnya rahmat untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya. Ya, karena fitrah ada siklus dari perempuan itu yang diistirahatkan oleh Allah dengan tibanya haid itu, ya, sehingga dampaknya nanti ada lelah, ya kadang-kadang emosi enggak terkontrol dan sebagainya seperti saya sampaikan kemarin. Ya, tapi di balik itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelonggaran dalam ibadah, tapi pahala tetap dialirkan kalau dia terbiasa menunaikan ibadah. Jadi ini dari Nabi langsung menyampaikan bahwa perempuan yang tengah haid itu tidak perlu menunaikan apa? Puasa. Nanti ada banyak syarah dari ulamanya. Ada yang mengatakan ya kalau sedang puasa cenderung lemah, karena lemah itu dikhawatirkan nggak sempurna dan sebagainya. Tapi itu tanggapan-tanggapan yang terlalu luas. Ya, semua ulama sepakat inti dari ujiannya adalah kepatuhan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ada postingan itu dibuat? Itu menyandarkan pada hadis Muslim. Di sini disebutkan hadis Muslim hadis yang ke-80. Jadi hadis Muslim itu disebutkan dari Sayyidah Aisyah, ya radhiyallahu taala anha, bahwa beliau SAW pernah menyampaikan, ya dari kasus ini Sayyidah Aisyah pernah menyampaikan, kunna nahidu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya fayamuruna bil qada, ya dunas salah. Nabi SAW kami pernah berada dalam kondisi haid, ya kondisi haid di era Nabi SAW. Kemudian Nabi memerintahkan kepada kami untuk mengqada, ya untuk mengqada, kemudian tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Baik, ada redaksi lain fayamuruna bisyam, memerintahkan nu'maru bisyam, kami diperintahkan untuk menunaikan puasa, ya tapi tidak diperintahkan untuk menunaikan salat. Nah, ini dibacanya sepotong. Oh, hati-hati, di ilmu hadis itu nggak boleh begitu. Jadi kalau kita menemukan satu kejadian, maka ada istilah di ilmu hadis al-jam'u, kumpulkan semua hadis terkait dengan itu sehingga kronologisnya nanti bisa terurutkan dalam konteks apa, bicara maknanya seperti apa. Karena nanti gini, kadang-kadang ya Sayyidah Aisyah kan riwayatnya dari Sayyidah Aisyah nih sumbernya. Ya, tapi Sayyidah Aisyah nanti kan ngajar sepeninggal Nabi. Yang dengar Sayyidah Aisyah itu berapa orang? Bisa jadi nanti terputus kalimatnya, si fulan nyampaikan ini, sama-sama paham soal maknanya, cuman yang dimaksudkan kondisi ini loh. Cuma yang nerima setelah jadi salah paham. Ya, contoh begini, contoh. Saya ingin katakan, nanti malam insya Allah setelah tarawih dan witir akan ada muhadarah ceramah dari Syekh Ahmad membuka tanya jawab untuk kita semua seputar puasa Ramadan. Coba ulangi Pak. Bapak boleh ulangi, setangkap Bapak aja sampaikan. Nanti malam setelah tarawih, ya. akan ada ceramah dari ulama Ahmad. Baik. Sekitar puasa Ramadan. Sekitar puasa Ramadan. Tahan ya. Witirnya udah hilang kan? Satu. Kemudian nanti malam. Tadi malam. Nanti malam. Setelah tarawih kan ada ceramah dari Syekh Ahmad. Baik. Udah hadisnya di ilmu hadis mudtarib namanya. Kemudian nanti malam ba'da salat tarawih dan witir, ya, akan ada ceramah dari Syekh Ahmad yang membahas sekitar puasa Ramadan. Baik. Izin Pak Zul? Nanti malam setelah tarawih ada tarawih dan witir, ada ceramah dari Syekh Ahmad yang membahas mengenai bulan suci Ramadan. Baik, teruskan Ustaz. Nanti malam ada ceramah dari Syekh Ahmad sesudah tarawih. Kebayang kan ya? Dari sini urut tarawih ini tarawihnya belakangan, ini witirnya hilang, ditambah witir kan? Iya, tapi intinya semua paham kan bahwa nanti malam itu ada ceramah kan? Itu poinnya kan? Nah, begitulah hadis. Nabi nyampaikan satu kalimat yang nangkap banyak orang. Setiap orang meriwayatkan pada yang lain. Intinya sama, satu kejadian. Cuman karena mungkin setelahnya generasi menangkap ada yang sepotong, ada yang lain, ditafsirkan masing-masing. Maka dalam ilmu hadis itu kumpulkan siapa saja yang pernah menerima riwayat dari Nabi SAW. Urutkan satu-satu, baru ketemu ini maksudnya. Nah, maka pemahaman itu yang tadi terpotong itu kita bisa temukan di hadis riwayat At-Tirmidzi namanya. Ya, nomor hadis 787. Dia di Kitabus Shaum. Ya, pembahasan tentang puasa, bab ma jaa fi qada'il haidhi as-shauma dunas salati. Nomor hadis 787. Urutan rawinya, Al-Imam At-Tirmidzi kan tidak pernah bertemu Nabi. Ya kan? Enggak pernah bertemu Sayyidah Aisyah. Ya, beliau hidup belakangan kan?
ya tumbuh berkembang di Tirmidzi, namanya Muhammad, tumbuh berkembang di Tirmidzi disebut At-Tirmidzi sampai dengan meninggal. Ya. Qala haddatsana Ali bin Bahr, akhbarana Ali bin Mashar, an Ubaidah, an Ibrahim, anil Aswad, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi dari Imam At-Tirmidzi menerima dari Ali bin Bahr, menerima dari Ali bin Mashar, menerima dari Ubaidah dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, qalat, beliau menyampaikan, kunna nahidhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami itu dulu dalam masa haid pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nathuru, kemudian kami telah suci. Ya, fayamuruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya biqada'is siyami. Maka Nabi memerintahkan kepada kami ini dalam keadaan telah suci itu untuk mengqadha puasa. Kan? Wala ya'muruna biqada'is salati, tapi enggak perintahkan kami untuk mengqadha salat. Jadi kasusnya yang muncul di masa itu, karena sama-sama nggak boleh puasa, sebagian memahami perempuan yang haid, ini sama nggak dengan hukum sholat? Kan? Karena kita nggak boleh puasa, kasusnya speak tentang kodok nih. Apakah kami juga nggak kodok? Ya, dalam konteks puasa ini seperti kodoknya sholat, maka ditanyakanlah pada Rasulullah, muncul jawaban dari Nabi, yang di kodok itu cuma puasanya saja, bukan sholatnya. Karena sholat terlampau banyak itu jadi beban, maka Allah memerintahkan cukup yang puasanya saja yang diqadha, bukan yang sholatnya. Coba 15 abad terbalik peristiwanya. Yang head boleh puasa, bukan qadha lagi, boleh puasa tuh, persis kan? Kayak tadi itu kan, witirnya jadi hilang tuh. Nah, jadi nah ini ya sampai kepada kita kadang-kadang kondisi demikian, maka ada al-jam'u wat taufiq. Nanti kalau kita masuk ke bab-bab itu kita akan temukan banyak sekali. Kitabul libas tentang isbal, ya, pembahasan misalnya tentang musik, tentang kunut, ya, tentang basmalah dan sebagainya. Itu kalau dikumpulkan ketemu kronologisnya, urut semuanya. Nah, dipaham ya? Jadi kalau ada pendapat lagi yang sekarang pendapat-pendapat kita sudah mengerti bahwa yang dimaksudkan di sini kasus-kasus, tapi ini menarik, ini menunjukkan kenabian Rasulullah SAW bahwa 15 abad yang lalu sudah menyampaikan peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, makanya disebut nabi. Nabi itu orang yang menyampaikan nubuah, berita besar yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Ya, paham ya di sini ya? Baik, ada pertanyaan yang lain yang terkorelasi dengan ini atau tidak? Baik, kalau ya silakan. Ustaz, bismillah. Kalau untuk kodoknya itu lebih baik kalau misalkan kan nanti habis Ramadan ada puasa Syawal. 6 hari. Untuk kodoknya lebih baik puasa Syawal dulu baru kodok apa langsung aja? Ya. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bermakna man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal faka'annama yasumu dahra kullahu. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dan diikutkan dengan puasa Syawal sebanyak 6 hari, maka nilainya seperti puasa orang setahun penuh. Setahun penuh dia puasa. Maka dihitung oleh para ulama kalau kita puasa sekarang 30 hari. Insya Allah kita 30 hari tahun ini. Maka dikalikan jumlah pahala setiap harinya kurang lebih 10 paling standar. Ya, ini perbuatan baik itu dalam Islam yang punya pahala disebut hasanah namanya. Ya, semua perbuatan amal soleh kita yang punya pahalanya disebut hasanah. Karena itu kita berdoa, perbuatan dunia kita jadi hasanah. Bukan cuma sholatnya. Ingat ya, bekerja, kan? Kemudian juga berbakti kepada orang tua, merawat anak, dan sebagainya itu disebut hasanah kalau diniatkan ibadah. Maka di sini persoalan dunia bisa jadi hasanah, yang akhirat ada pahala. Karena itu sering kita berdoa yang doanya diabadikan di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang berdoa, kata Allah, memohon supaya semua kegiatan dunianya, ya, bukan cuma sholat dan sebagainya, langkah kita, bekerja, cari nafkah, belajar, jadi perbuatan baik yang diberikan pahala oleh Allah. Namanya hasanah. Dan di akhirat itu akan diungkap, disampaikan kepada kita berupa catatan amal kita yang memberatkan mizan kanan kita untuk mendapat rahmat Allah dan diberikan kemudian dengan itu kemudian pahala surga. Nah, konsep pahala hasanah itu ada di Quran surah yang ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik dan punya nilai ibadah, maka paling sedikit 10 hitungannya di sisi Allah. Ya, di sisi Allah ya, bukan di sisi kita. Kalau di kita kan 1, 2, 3, 4, 5 terlalu kecil. Di sisi Allah itu saya kasih gambaran, itu di hadis Muslim, datang ke masjid aja baru datang untuk niat ibadah, belum ngapa-ngapain, udah dapat 25 kebaikan. Ya, kalau kita ini mau i'tikaf baru datang nih, belum ngapa-ngapain udah dapat 25. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Ya? Nah, itu paling sedikitnya 10. Nanti tergantung keikhlasan. Baca Al-Quran itu 1 huruf 10.
infak paling sedikit 700, ya kan? Nanti semua banyak, pahalanya itu nanti bisa bertambah sesuai dengan keikhlasan kita. Tapi kalau puasa terserah Allah, bisa 1000, bisa 1 juta, bisa 1 miliar. Hadisnya kunci, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu aku yang nilai dan aku yang berikan pahala, bukan batasan standar yang diberikan. Nah, jadi itu konteksnya. Kalau kita 30 hari, ambil yang paling dasar, yang paling standar, 10 kan per harinya. 30 kali 10 berapa? 300. Sekarang tambah 6 setelah itu di bulan Syawal, 6. Summa atba'u syittan min Syawal. 6 kali 10? 60. 300 sama 60? 360. Bukankah setahun kurang lebih 360 hari? Ya kan? Ya kan? Kalau masih 365, kalau di Qamariyah 354 kan? Masuk 360 kan? Maka orang yang puasa Ramadan tambah 6 hari itu seperti halnya kata Nabi puasa sepanjang tahun pahalanya. Jelas di sini ya? Nah, sekarang pertanyaan Anda adalah, saya terangkan itu dulu supaya paham dulu, baru masuk ke pertanyaan. Kalau orang sudah paham begini, ya, paham banyak pahala besar seakan-akan puasa sepanjang tahun, dia kan pengen kan? Nah, terus kondisinya ada orang qadha di sini, baik perempuan haid ataupun laki-laki sakit dan sebagainya, belum sempat. Mana yang didahulukan? Apakah qadhanya ataukah yang 6 hari itu? Maka di sini timbangan fikihnya dahulukan yang paling prioritas. Di fikihnya disebut fiqhul aulawiyah. Mana yang paling prioritas? Prioritas dilihat di hukum. Hukum itu gini. Paling mudah ingin cepat belajar fikih hukum gini, taruh jari kita 5. Nah, ini 5 ini Masya Allah nih. Ini semua gambaran syariat Islam, 5 rukun. Nabi Muhammad disebutkan namanya 4 kali dengan Muhammad, 1 kali dengan Ahmad, 5 juga. Hukum pun 5 dasarnya. Tengah-tengah mubah, ibahah. Tarik ke kanan sunnah, lebih kanan lagi wajib. Tarik kiri makruh, karah, tarik kiri lagi haram. Ya, jadi disebutkan ta'tarihi ahkamul khamsah. Hukum ini nggak akan lepas dari yang 5. Tinggal kita lihat mana. Ini asalnya boleh di sini. Ya kan? Kalau ada dalil menguatkan kebolehannya tapi nggak sampai wajib sunnah. Ya, misalnya seperti apa? Misalnya salat sunnah kan? Ya, yang salat nafilah, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur dianjurkan tapi nggak wajib. Maka dari sini geser ke sini sunnah. Tinggal dilihat. Nanti kalau ada yang memaksa sifatnya jadi haram, misalnya kalau ditinggalkan jadi dosa, wajib ke sini. Ya, geser sini karaha makruh, geser sini haram. Jelas ya? Jadi mubah dari sini, sunnah wajib, makruh haram. Ini aja, nggak akan lepas dari yang ini. Nah, sekarang puasa Syawal jatuhnya di mana? Berarti di sini. Ramadan di sini berarti. Semakin ke sini semakin kuat. Maka ini lebih kuat dibandingkan dengan ini. Jadi kalau misalnya ini belum ditunaikan yang Ramadan qadha, maka tunaikan yang ini dulu dibandingkan dengan yang sunnah karena hukum ini wajib sifatnya. Jelas? Baik. Ini. Jadi kalau kita dapatkan misalnya qadhanya 10 hari, selesaikan dulu 10 hari, sisanya kan Syawal masih ada 20 hari. Kejar ya. Kalaupun nggak kekejar keseluruhannya, misalnya ada perempuan haid atau ditambah nifas atau yang lain nggak pas berhentinya misalnya tinggal 6 hari lagi, pas qadar Allah di situ kemudian ada qadha, ada kemudian Syawal. Maka di sini ada perbedaan pendapat ringan. Ada yang mengatakan begini, kalau masa masih panjang untuk qadha, tapi kalau Syawal tinggal 6 hari, kan tinggal 11 bulan. Maka dilihat dari masanya, dahulukan silakan Syawal, besoknya qadha. Tapi ada lagi yang lebih tegas menyampaikan, apa Anda bisa menjamin meninggal sampai besok nanti? Ya, sampai dengan ke depan nanti masih hidup? Ya, apa nggak bisa memperkirakan mungkin besok meninggal? Kenapa diperkirakannya hidup gitu kan? Sedangkan ajal bisa datang kapan saja. Maka status hukumnya yang didahulukan. Karena ajal kita nggak tahu kapan tibanya, maka lebih baik dahulukan yang wajib dulu dengan keinginan kuat untuk mengerjakan yang sunnah. Maka di sini berlaku kemudian ketentuan hadis Nabi SAW, siapa yang mengazamkan sesuatu, meniatkan sesuatu untuk ibadah, walaupun belum mengerjakan sudah dapat 1 pahala di situ. Jelas ya? Baik. Atau karena uzur tertentu berlaku hadis tadi, boleh jadi diberikan pahalanya tanpa dia puasa di situ. Ya, jadi cukup yang wajib yang didahulukan, kemudian setelah itu baru kalau ada masa tunaikan yang sunnah. Kalau tidak pun Allah berikan pahala dengan apa yang telah dia niatkan untuk mengerjakan itu. Atau berlaku hadis Al-Bukhari yang sebelumnya dari Abu Hurairah, Allah berikan pahala yang sempurna tanpa dia mengerjakannya karena kebiasaan rutinnya. Jelas? Baik. Apa dalilnya puasa wajib itu saking kuatnya harus didahulukan? Jangankan yang hidup, yang wafat pun ini ada nanti satu hukum tertentu yang mengikat. Apa hukumnya? Karena Anda tanya, Anda baca. Bab 42. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man mata wa alaihi shaum. Sebentar. Babu man mata wa alaihi shaumun. Bab yang membahas tentang orang yang telah meninggal. Ya, man di sini, man itu ismun mausulun, yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah. Ya, paham? Tidak. Jadi man itu isim mausul konjungsi, huruf sambung tapi menunjuk kepada objek atau subjek secara personal, tapi sifatnya luas. Jadi saya sering katakan begini, kalau ada huruf man di hadis atau Quran menunjuk kepada makhluk bukan Allah,
maka posisikan seakan kita yang diajak bicara secara personal. Ya, jadi ayat ini untuk kita, hadis ini untuk kita. Pahami bahwa Nabi sedang bicara kepada saya. Itu cara memahaminya di ilmu bahasa. Nah, jadi ketika dikatakan babu man mata, bab pembahasan tentang ya orang yang telah meninggal, seakan-akan kita dikhitab, kamu akan meninggal. Kan? Itu saat kamu wafat gitu ya. Maka persiapan apa yang dibawa menjelang pada wafat itu? Jelas ya? Di sini mata, biasanya di dalam redaksi Al-Quran ada hadis tuh, ada mata, ada tuwfiya. Artinya tuwfiya wafat, sama-sama meninggal juga. Ya, wafat itu dari bahasa Arab, dari redaksi Al-Quran. Ingat, di Quran surah ke-32 As-Sajdah ayat 11, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Ya, qul, katakan Muhammad SAW, yatawaffakum malakul maut, ya. Katakan Muhammad SAW, nanti aku tugaskan malaikat maut. Ada satu malaikat namanya malaikat maut, yaitu malaikat yang membawa maut, yang menjadikan seseorang yang hidup itu akan wafat. Ya, selesai kehidupannya. Jadi wafat itu bahasa Al-Quran. Dan halus sifatnya. Ya, halus. Jadi wafat itu halus sifatnya. Nah, kalau disebutkan wafat, itu proses dia kematiannya. Ya, yang perpindahan. Rohnya keluar dari tubuhnya, kemudian keluar. Kalau disebutkan mata, itu yang dimaksudkan mautnya. Ya, mautnya. Sifat kematiannya bisa jadi berat, bisa jadi ringan. Kalau wafat, perpindahannya saja, meninggal gitu. Tapi kalau disebutkan mata, redaksinya, ini menunjukkan proses kematiannya, yang menunjukkan maut datang, bisa berat, bisa ringan. Ya, ini yang disebutkan di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa pasti akan merasakan maut. Ya kan? Yang bawa maut malakul maut, tapi merasakannya bagaimana gitu. Tergantung amal solehnya. Makanya ketika dia soleh, ketika maut itu datang, itu nggak akan terasa karena datang panggilan Allah yang mengiringi. Di Quran surah 89 itu, ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi dia tuh nggak kepikiran maut, nggak kepikiran meninggal. Tahu-tahu ada panggilan Allah, terus dia ngelihat tampilan malaikat baik itu, tenang jiwanya, ngelihat gini kan, masya Allah gitu. Orang yang belajar fikih kematian, jadi bukan fikih kehidupan nih, ada fikih kematian. Jangan cuma belajar fikih surga, fikih neraka harus tahu, supaya tahu di mana lubangnya, di mana jeratnya. Jangan cuma belajar nikmat kubur, siksa kubur harus tahu, supaya tahu cara menghindarinya. Jangan cuma belajar malaikat, setan mesti tahu, supaya kita ngerti bagaimana cara menghindarinya. Ya, jadi kalau orang belajar tentang fikih kematian, dia mengerti, tahu ciri fisik malaikatnya yang datang, yang mengambil, senyum dan sebagainya, sehingga dia tuh tenang, gini tiba-tiba la ilaha illallah. Ada yang sedang sholat meninggal, ada yang sedang sujud meninggal. Ya? Ada yang bahkan bisa mempersiapkan diri karena tahu kondisinya, belajar, saking belajarnya ngerti, oh ini kondisi begini, 40 hari sebelum meninggal perasaan begini, lebih dekat perasaan begini. Itu ada yang sampai nyiapkan kain kafannya, ada yang sampai pamit kemana-kemana dan sebagainya. Al-Imam Al-Ghazali itu ba'da subuh, sebelum subuhnya udah minta siapkan kain kafan, carikan begini, udah selesai dicarikan, pasang sendiri begini. Tapi bukan pasang semua nutup, pasangkan begini, nanti kalau aku meninggal, udah disampaikan, lakukan begini, sudah, jangan repotkan tetangga. Udah begitu disampaikan la ilaha illallah, meninggal dunia. Dan banyak orang soleh demikian. Ya, makanya ketika meninggal dunia ada panggilan, ya. Apa panggilannya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Karena saking tenangnya ngelihat datang senyum, wah jarang-jarang lihat malaikat kan. Tampilannya datang dan semua senang. Terus diperlihatkan kebiasaan dia. Kalau amal soleh diperlihatkan amalnya, perlihatkan surganya. Ya, jadi begitu diperlihatkan tenang, senang. Tiba-tiba nggak sadar dah pergi aja. Itu yang dimaksud Nabi, diambil nyawanya seperti sehelai rambut yang halus ditarik gitu kan, dari tepung adonan yang sangat halus sehingga nggak terasa. Ya, tapi kalau dia banyak amal salahnya, ya salahnya sedikit, salahnya yang banyak. Nah, itu seperti nabut duri dalam daging. Nyabutnya itu kan durinya bukan begini, yang ditarik durinya begini, horizontal. Tariknya begini kan. Nah, dan takut untuk pergi karena tahu masanya pulang, yang datang menyeramkan, belum siap pulang. Sekarang kayak mudik kan. Sekarang kan ada larangan mudik gitu kan. Ya belum dilarang, kalau udah punya bekal dia berangkat kan. Sebelum masa tiba udah pada berangkat tuh. Kenapa? Mau dilarang mau nggak dilarang, orang mudik tuh karena merasa punya bekal. Silakan cek. Karena punya bekal. Kalau nggak punya bekal nggak mau mudik. Saya tanya kenapa Anda nggak mudik? Pernah saya tanyakan. Saya nggak ada bekal kan ya Pak? Oh gitu. Tapi kalau dia punya bekal, dia telepon lu ke rumah, saya mau pulang hari ini. Tahun ini saya pulang. Maka yang di rumah nyiapkan. Wah Masya Allah semua. Rumah dicat, ini ada diada-adakan. Yang nggak ada jadi ada. Tuh kan?
Kalengnya kongguan isinya rangginang. Ini cuma ada pas saat mudik aja kan. Di luar itu kan nggak ada kan. Baik ya. Dan pulang, coba motor bebek bekalnya singa kan. Ada yang pakai dus, pakai apa pulang, belakang tulisan mama aku pulang sayang, kan pulang. Karena kenapa punya bekal? Tapi kalau nggak punya bekal dia nggak mau pulang. Malu pulang, telepon juga enggak, nunggu di telepon ditanya kenapa nggak pulang, malu jawabnya. Itu dunia. Gimana akhirat? Makanya banyak rohnya itu yang takut ketika pulang sampai malaikat mengatakan di surat Al-Anfal itu, akhriju anfusakum, keluar. Dipukul kemudian, dipukul supaya keluar, tarik, pukulin. Itu yang jadikan kadang ada yang ngamuk, ada yang macam-macam dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kondisi-kondisi itu yang membuat kita itu mesti menyadari bahwa suatu saat kita akan pulang. Jadi kalau ada redaksi di sini mata, artinya gini, kamu akan meninggal. Dan kamu yang akan berikhtiar untuk menentukan akhir hidup kamu akan gimana. Tinggal pilih, mau yang menyakitkan silakan. Ya, kalau memang ingin merasakan itu. Kalau mau tenang silakan, ini amalannya turun semua. Maka di Quran nanti ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah, ada nafsul lawamah. Ya, la uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Yang banyak menyesal, kenapa dulu saya enggak begini, kenapa dulu enggak begini. Ditampakkan di dunia, itu akan fitrah kita. Silahkan cek, nanti berdasar perjalanan waktu itu akan ada perasaan begitu. Kenapa saya dulu begini? Kalau itu masih ada di dunia, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena punya kesempatan memperbaiki. Tapi kalau sudah di akhirat, nanti akan banyak yang berkata, bahkan Allah ungkapkan nanti di surat Al-Munafiqun itu, fa'asaddaqu akum minas shalihin. Allah berikan sedetik aja. Maka sedetik itu aku akan niatkan semua amalku hanya untuk ibadah. Gitu. Wa akum minas shalihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sudah, kalau sudah tiba waktunya nggak akan bisa balik. Jadi kalau disebutkan man mata, siapa yang meninggal, maka disebutkan ini adalah khitab kepada diri kita, persiapkan diri dalam suasana apa kita akan wafat. Wa alaihi shaumun, ada yang meninggal tapi masih punya kewajiban puasa. Nah, tadi kan terkait dengan pertanyaan Anda tadi, kalau ada kewajiban puasa, bagaimana, apakah dahulukan puasa yang Ramadan wajib atau sunnah di sini? Nah, ini saya ingin tunjukkan bagaimana kekuatan yang wajib sampai yang meninggal pun masih punya kewajiban puasa. Ya, misalnya sakit ya, diprediksi misalnya penyakitnya biasa tadinya, mungkin insya Allah sembuh kata dokter kan, ya sepekan kemudian berdasarkan pandangan medis, tiba kemudian 3 hari meninggal, yang diduga akan diqadha kemudian, nah, dia wafat kan, meninggal dunia misalnya, terus dia masih punya tanggungan di situ karena belum puasa. Ini bukan kasusnya sedang puasa meninggal yang sebelumnya puasa, tapi kasusnya adalah dia sebelumnya nggak puasa karena sakit, ada 3 yang belum puasa misalnya, kemudian dia meninggal dunia setelah itu, yang diduga akan bisa diqadha. Maka status yang 3 ini bagaimana? Nah, ini ada kisahnya. Ini mungkin bagian terakhir yang kita bacakan. Teruskan. Oke, teruskan dulu. Qala haddatsana. Haddatsana Muhammad bin Khalid, haddatsana Muhammad bin Musa bin A'yan, haddatsana Abi an Amr bin Harith عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Taib. Nah ini ya. Nah, pertama kalau kita baca hadis ada rawi sebutkan qala dulu ya. Ini sudah bagus tadi. Jangan langsung ke haddatsana. Jadi kalau orang nggak belajar ilmu hadis dia baca ini, dia baca haddatsana. Hadasnya telah menyampaikan kepada kami. Ini Al-Bukhari, kapan Al-Bukhari menyampaikan ke kita? Di mimpi aja belum ketemu gitu kan. Nah, maka kita bacakan qala, telah berkata Imam Al-Bukhari haddatsana. Ada yang menyampaikan ke Imam Al-Bukhari. Itu kecil sedikit ya, tapi di ilmu hadis penting. Ya, ini yang menunjukkan dia paham ilmu hadis atau tidak. Nah, di sini rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengisahkan ya, kata beliau Nabi SAW pernah bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun", siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyamun, dan dia masih punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ya, maka walinya, keturunannya, keluarganya itu mengqadha puasanya. Kan? Tuh, lihat, jangankan bagi yang hidup, masih hidup kan, saking pentingnya puasa wajib itu, maka walinya atau keluarganya, ahli warisnya mengqadha puasa. Tapi gini, apakah kalimat itu wajib atau sunnah? Ya kan? Mengikat atau tidak? Ternyata ini ada kisahnya. Ini yang tadi saya katakan di awal. Kalau baca hadis harus semua dibaca. Nanti kalau baca segini aja dipahami wajib nih. Kalau wajib dosa kalau keturunan nggak mengqadhakan, ya kan? Antum punya ibu pernah nggak puasa, ya, kemudian meninggal misalnya kan? Nah, terus antum nggak qadhakan, dosa antum. Sedangkan kehidupan tuh nggak mewariskan dosa. Dosa tanggung sendiri. Kecuali dosa pertama yang kena diikuti oleh orang lain. Awas tuh, hati-hati. Ya, dosa. Misalnya seperti kisahnya 2 anak Adam itu kan, yang bunuh 1 orang, dia kan pertama kali ngebunuh tuh, diikuti oleh yang lain.
Atau antum iseng-iseng misalnya kan, saat-saat itikaf semacam ini kan ada sendal dikoleksi diambil terus ketahuan orang menginspirasi orang lain ngambil melakukan hal yang sama. Nah, itu dosa orang dia itu ditimpakan juga pada antum karena terinspirasi dari antum. Makanya saya sering bilang tuh teman-teman di public figure, artis apa gitu kan, nah, jangan bikin hal yang salah. Jadi begitu iklan sempo tapi yang dilihat rambut terbuka kan, jilbab apa dibuka terus ikut-ikutan karena ngikut public figurnya. Dosanya ikut-ikutan tuh. Itu yang disebut dosa jariah itu. Ya. Hati-hati tuh ya. Nah, ada kebaikan jariah, ada dosa jariah dengan konteks tertentu. Tapi konsepnya kalau standar tidak mewariskan apapun baik pahala ataupun dosa kecuali kondisi tertentu. Seperti sedekah jariah, doa anak soleh, ilmu bermanfaat dan termasuk ini. Nah, ini ada kisahnya. Saya bacakan cepat ya. Qala haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim, haddatsana Muawiyah bin Amr, haddatsana Zaidah 'an al-A'mash 'an Muslim al-Batin, 'an Sa'id bin Jubair 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian qala ja'a rajulun. Nah, ini asal mulanya. Sebabnya ini. Jadi kalau di Quran ada asbabun nuzul. Sebab ayat itu turun. Di hadis disebut asbabul wurud. Sebab hadis itu disampaikan. Di kisah cerita ada asbabul muncul. Munculnya cerita ini karena ini. Jadi ada sebab apa kisahnya dia. Nah, ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, ini seorang laki seorang anak di sini maksudnya. Dia berkata, inna ummi matat, ibuku meninggal ya Rasulullah. Ya, ibuku meninggal. Wa 'alaiha shaumun, sedangkan beliau itu masih punya kewajiban puasa. Masih punya kewajiban puasa. Syahrin, sebulan lagi. Nah, ini karena kondisi tertentu itu kan. Nah, meninggal dunia sebulan nggak sempat diqadha. Kemudian pertanyaannya, afa aqdihi anha, apakah boleh aku mengqadha? Boleh nggak aku mengqadha itu untuk beliau? Maka apa jawab Nabi? Faqala na'am, boleh. Nah, boleh ya. Nah, teruskan dulu. Qala, maka fadainullahi ahaqqu an yuqda, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dipenuhi. Ya, Anda hutang kepada manusia aja harus dibayar, apalagi hutang kepada Allah gitu kan? Nah, maka di sini ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan. Pelajaran pertama, bagaimana seorang anak punya puncak bakti yang luar biasa pada orang tua. Khususnya ibu di sini kasusnya. Karena nanti di kasus lain ada ayah, pengen bersedekah untuk ayah yang telah meninggal. Ya, ada hadis-hadis yang memberikan motivasi kepada kita bahwa orang tua itu banyak jasanya. Ayah, ibu, yang mengandung, merawat, melahirkan dan segala hal lah. Kita anak sakit, ya kita doakan ya ada anak kecil sakit nih. Sampai subuh tadi saya masih pantau ya kondisinya. Ya sesak, lagi di terapi, sekarang pakai ventilator gitu kan. Dan ibunya udah banyak menangis ya. Kadang-kadang dalam posisi itu pengen bertukar posisi dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang penting kita hadirkan dalam kehidupan kita. Sehingga motivasi kita untuk berbuat lebih baik. Ya, jadi kalau Allah sudah berikan kesempatan saat hidup gak mampu, ada setelah meninggal belum berbuat apa-apa, mau sampai kapan lagi ada kekuatan pada diri kita untuk berbuat yang terbaik. Nah, maka muncul salah satu kisah di sini, ibu sudah meninggal, sedangkan saya nggak bisa berbakti lagi gitu kan. Ya, nggak bisa layani dia saat hidup dan sebagainya. Kalau ada kesempatan begini, ibu nih meninggalkan qadha puasanya. Padahal mungkin bagi yang telah meninggal kan selesai, ya kan? Selesai semua amalnya. Ya, seorang kan meninggal dunia, dia nggak mau kerjakan, nggak ada hisab baginya karena telah selesai, karena sakitnya itu. Dan bukan disengaja dia nggak pengen qadha, dengan mautnya tiba, maka dia nggak mungkin qadha kan? Sebetulnya putus, selesai urusannya. Dengan hadis Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 9 lafaz, idza matal insanu inqata sa'iru amali illa min talas. Jika manusia meninggal dunia, terputus semua peluang amalnya. Sudah. Jadi sudah selesai, putus di situ. Rufi al-qalam, diangkat kemudian penanya, imma tinggal dosa atau tinggal pahala. Ya, jadi sudah dihitung semuanya. Tapi ada 3 yang masih mengalir walaupun dia meninggal, yaitu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat dan doa anak saleh, gitu kan? Nah, ini anak soleh ingin tetap memberikan itu, saya ingin penuhi puasanya ibu itu walaupun terputus, masih boleh nggak hukumnya, ya kan? Maka kata Nabi boleh, silakan kerjakan. Baik ya. Nah, di sini kalau kita berhenti di sini, ini masih terbuka antara sunnah bagi seorang anak untuk memenuhi kebutuhan ibundanya atau ayahandanya yang belum terselesaikan, walaupun bagi dia tidak ada beban untuk itu. Ya, tapi ketika Nabi mengatakan fadainullahi ahaqqu ayyuqda, maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dipenuhi. Maka ini memberikan satu hal penekanan ya kepada kita. Jika ada orang tua misalnya masih terikat hal sebagainya, maka berdasar bakti yang diberikan oleh keduanya kepada kita, perhatian, sayang dan sebagainya, maka berikan terbaik bakti yang bisa kita persembahkan ya, sepanjang itu bisa kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Maka disebut oleh Nabi itu sebagai utang yang kita harus termotivasi untuk bisa memenuhi itu semua. Ya, seakan-akan naik statusnya menjadi kewajiban kita. Ya, bapak ibu kamu udah ngerawat kamu susah-susah, kamu sukses sampai sekarang, masa kondisi begini kamu nggak lakukan, kan? Sampai-sampai Imam Al-Hasan, balik ke atas, kenapa saya lewat tadi ke bawah dulu? Sampai-sampai Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalaupun ibu itu punya 30 orang anak, maka setiap anak kodokkan 1 puasanya, jadi sehari tuntas untuk ibu itu.
Jelas? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, saking pentingnya berbakti kepada orang tua itu, kalaupun ibunya punya 30 anak atau 30 keluarga, kemudian ingin mengqadhakan ya semuanya, masing-masing setiap satu semua puasa untuk ibunya itu, maka dipandang sah walaupun puasa cuma sehari, selesai. Karena yang dilihat di sini bukan puasanya, yang dilihat bagaimana tentang bakti seorang anak kepada kedua orang tua ketika ingin memberikan yang terbaik kepadanya. Nah, tapi sisi lain, tadi yang saya ingin sampaikan betapa penting kedudukan hukum wajib dibandingkan dengan yang sunnah. Sampai yang meninggal pun masih diberikan kesempatan untuk diqadha. Paham ya? Nah, jadi kalau ada ketemu wajib dengan sunnah, dahulukan wajib. Kalau nanti selesai Ramadan, kemudian tiba Syawal, ada qadha, maka dahulukan qadha dulu, baru kemudian puasa Syawalnya. Jelas sampai sini? Baik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya kira ini dulu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.